ciri khas Islam Indonesia yang mengedepankan nilai toleransi dan terkesan bertolak belakang dengan Islam Arab atau Timur Tengah, telah menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan penganut Islam di Indonesia. Katakan saja Hizbut Tahrir yang mempertanyakan sikap yang memperhadapkan konsep Islam Nusantara dengan Islam di Timur Tengah yang dianggap kurang tepat. Walaupun dianggap bukan istilah baru, Islam Nusantara telah dikampanyekan secara gencar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Bahkan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot mengatakan NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. Perbedaan pandangan tersebut menjadi sebuah tanda tanya bagi publik terkait bagaimana sebenarnya model Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam Kiswah Milenial, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala milenial. Bersama saya Nur Siti Sayani, inilah Kiswah Milenial. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita akan mengupas seputar Islam Nusantara. Dan di studio kita sudah kedatangan beberapa narasumber dari perwakilan organisasi mahasiswa Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Yang pertama ada Mas Ahmad Mubarok dari Bendahara Umum Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Selamat malam Mas Barok. Selamat malam juga Mbak Sini. Waalaikumsalam. Yang narasumber kita yang kedua ada Saudara Ahmad Rofi'i dari Ketua Demisioner Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Selamat malam Mas Rofi'i. Selamat malam Mbak Sini. Dan narasumber kita yang ketiga ada Mbak Rolisma Andika sebagai Aliansi Mahasiswa Daerah Provinsi Bengkulu. Selamat malam Mbak Rolis. Malam Mbak Sini. Baik, seperti yang kita katakan di awal bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas seputar Islam Nusantara yang saat ini memang tengah marak diperbincangkan oleh masyarakat di luar sana. Baik, saya ingin mengetahui nih pandangan awal dari narasumber kita pada malam hari ini tentang Islam Nusantara itu seperti apa. Pertama saya ingin mendengar dari Mas Ahmad Rofi'i. Bagaimana Mas tentang Islam Nusantara ini? Ya, terima kasih Mbak Sini. Islam Nusantara atau Islam model Islam yang ada di Indonesia ini adalah suatu wujud empiris sejak abad 16 dan dari inteligensi kemudian vernakulisasi, dan Islam Nusantara ini adalah Islam yang secara penuh digalakkan atau diumumkan oleh ormas terbesar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 dan secara perdana dan resmi digalakkan didukung oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2015 secara penuh mendukung adanya Islam Nusantara karena karena sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Oke baik, jadi menurut Mas Rofi'i Islam Nusantara ini memang sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia sendiri. Yeah. Oke, selanjutnya saya ingin dengar tanggapan dari Mas Barok ini seputar Islam Nusantara itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas ini. Sebenarnya nggak beda jauh ya, karena memang kami sama-sama itu ibarat langit dan bumi gitu. Yeah. Saling melengkapi itu tidak bersatu, bukan begitu ya? Jadi menurut kami juga organisasi NU kan, jadi saya mengutip dawuh Ketua PWNU Jawa Timur yaitu Kiai Marzuki Mustama bahwasanya Islam Nusantara itu bukan ajaran baru. Itu hanya istilah yang dikatakan beliau adalah susunan idhofah. Jadi bermakna fi. Jadi Islam di Indonesia bukan ajaran baru, bukan, tapi karena Indonesia dengan budaya yang berbeda, maka Islam yang dibawa oleh para wali songo akan menyesuaikan dengan budaya Indonesia agar bisa diterima. Jadi Islam tidak keras gitu loh, karena di Indonesia budayanya ramah, menghargai, senyum, sapa kan. Jadi Islam juga harus seperti itu, menyesuaikan dengan Indonesia agar bisa diterima. Bukan ajaran baru, sekali lagi bukan ajaran baru. Oke, berarti dari pandangan Mas Barok mengatakan bahwasanya Islam Nusantara ini bukan ajaran baru, melainkan sebuah ajaran Islam yang ada di Indonesia, sehingga ajaran-ajarannya ini bagaimana dikemas sehingga bisa diterima oleh masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Iya.
Oke, baik, selanjutnya saya ingin mendengar komentar dari Mbak Alis nih seputar Islam Nusantara. Terima kasih Mbak Cindy ya. Bahas tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam yang ya, sebuah istilah untuk sebutan orang-orang atau masyarakat yang tinggal di Nusantara. Nah, Islam Nusantara itulah Islam yang dibawa oleh para wali songo ke Nusantara gitu kan, di Indonesia. Nah, di Arab aja itu menganut mazhab Imam Hambali, sedangkan di Indonesia, di Nusantara itu menganut Imam mazhab Syafi'i. Nah, di sini apa yang membedakan adalah adat istiadat atau budaya orang Arab dan orang Indonesia gitu kan. Contohkan saja, misalkan di Arab itu tidak kalau sholat itu pakai jubah, sedangkan di Indonesia itu sholat pakai peci dan sarung gitu. Nah, di Nusantara itu ada tahlilan, yasinan, wayang golek, sedangkan di Arab itu tidak ada gitu kan. Nah, di sini hal yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak boleh saling mengkafirkan atau saling memusuhi umat muslim gitu. Oke, baik, jadi lagi-lagi dikatakan bahwasanya Islam Nusantara ini bukanlah ajaran baru, tetapi memang Islam yang diajarkan di daerah Indonesia yang memang dibawa oleh ajaran Wali Songo. Oke, baik pemirsa, semakin menarik topik kita pada malam hari ini, tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Kiswah Milenial, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala milenial. Kembali lagi dalam program Kiswah Milenial, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala milenial. Oke, baik pemirsa, pada segmen kali ini kita akan mencoba mewawancarai kembali para narasumber kita. Dan kita akan membahas tentang permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwasanya banyak sekali isu-isu yang menyebar tentang Islam Nusantara ini yang dianggap sebagai ajaran baru atau akidah baru. Baik, saya ingin ke Mbak Ralis terlebih dahulu. Mbak Ralis, bagaimana nih menanggapi masyarakat ataupun pemahaman tentang orang awam akan Islam Nusantara yang dianggap sebagai akidah baru yang menyesatkan? Berbicara tentang Islam Nusantara ya, ada orang awam yang belum paham gitu kan, mereka menganggap bahwasannya Islam Nusantara itu adalah akidah baru atau ajaran sesat gitu. Ini contohnya di Bengkulu, di Sumatera ya khususnya gitu kan. Nah, mereka di sana masyarakatnya belum mengerti atau belum paham tentang Islam Nusantara itu apa. Nah, kadang mereka menganggap bahwasannya Islam Nusantara itu adalah ajaran baru gitu. Nah, di sini perlu kita tegaskan kembali bahwasannya Islam Nusantara itu bukan adalah akidah baru atau ajaran sesat. Nah, Islam Nusantara itu adalah sebuah istilah yang pertama kali kami jelaskan tadi gitu kan. Islam Nusantara itu adalah Islam yang dibawa oleh para wali songo ke Nusantara, Islam ramah dan tamah gitu, bukan Islam yang radikal, keras gitu. Nah, mungkin seperti itu Mbak Cindy. Oke, baik. Berarti memang Islam Nusantara ini diartikan sebagai Islam yang ramah tamah, bukan Islam yang keras ataupun akidah baru yang menyesatkan. Selanjutnya saya ingin tahu tanggapan dari Mas Rofi ini tentang masyarakat yang menggembar-gemparkan bahwasanya Islam Nusantara merupakan akidah baru yang menyesatkan. Iya, terima kasih Mbak Sini. Ya emang saya banyak masyarakat awam itu masih kurang paham mengenai Islam Nusantara ini. Nah, Islam Nusantara ini kan dianggap untuk kaum awam itu adalah Islam yang baru atau ajaran yang baru dan akidah yang baru. Nah, namun Islam Nusantara hari ini itu mendapat kritikan yang sangat panas. Ini dari salah satu ormas terbesar ya, beberapa ormas terbesar Islam yang ada di Indonesia, yaitu Wahabi, kemudian Salafi, dan apalagi Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia sangat mengkritik keras karena apa? Ajaran Islam Nusantara ini dianggap sebagai bentuk sinkretisme atau akan merusak kesempurnaan yang ada di ajaran Islam yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia yang mereka pahami. Nah, namun Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia itu secara terang-terangan tidak menolak atau tidak mengkritik secara keras, menerima, namun ada pesan dari Muhammadiyah sendiri, yaitu bagaimana Islam Nusantara ini jangan sampai dijadikan sebagai pedoman khususnya untuk Indonesia, karena banyak pandangan dari ormas-ormas Islam itu berbeda, tidak sama dengan Islam Nusantara ini. Nah, jangan sampai ini nantinya akan menjadi perpecahan
nantinya untuk ormas-ormas Islam yang lainnya. Seperti itu mungkin pendapat saya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya nih, bagaimana tanggapan Mas Faruk? Islam Nusantara, kan tadi orang awam menganggap sesat ya? Ya, sebenarnya banyak sekali kita jumpai pemahaman orang awam bahwasanya Islam Nusantara ini merupakan akidah baru yang menyesatkan. Sebenarnya ya, kalau dari saya pribadi, ketika saya dulu masih di Jambi, Ya. tidak ada sih permasalahan Tentang Islam Nusantara di tingkat awam ya. Tapi ketika saya buka HP di YouTube, nah itu baru muncul istilah permasalahan tentang pro kontra Islam Nusantara. Jadi menurut saya, kebetulan saya kan belajar di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Di situ ada teori namanya hipodermik. Jadi apapun yang media berikan kepada masyarakat, masyarakat akan menerima. Nah, jadi di situ pentingnya kita selaku anak muda dan organisasi kan tentunya menyaring bagaimana Islam Nusantara dijadikan menjadi sebuah istilah yang baik. Nah, ketika ada oknum yang mengatakan Islam Nusantara adalah akidah baru yang menyesatkan. Contoh ajarannya ketika sholat boleh pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, itu Islam Nusantara. Nah, pengertian-pengertian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu yang harus kita luruskan. Tapi kan kalau saya sendiri dari NU, Mbak Mas Roy juga kan tidak begitu mengartikan. Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia dengan artian budayanya berbeda dengan Arab. Hanya seperti itu saja, tidak ada tambahan yang menyalahi akidah-akidah syariat dan dasar Islam. Nah, seperti itu. Jadi kita sejak Mas Robi selaku PMI Meralis Aliansi harus menjaga benar pengertian yang akan disampaikan kepada masyarakat mengenai Islam Nusantara. Jangan sampai masyarakat menerima pengertian yang salah. Jadi nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Seperti itu menurut saya di sini. Oke, jadi memang Islam Nusantara ini atau pemahaman masyarakat tentang Islam Nusantara ini kembali lagi memang pemahaman yang didapat dari berbagai macam media sosial ya. Jadi sepertinya memang kita sebagai penikmat dari media sosial harus berhati-hati dan sebijak-bijaknya dalam menyaring informasi ya, seperti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau problem mendengar suatu masalah bisa langsung ditanyakan ke pakarnya atau ahlinya langsung ya Mas Robi. Seperti itu. Karena kalau di media sosial kita sering kan berspekulasi sendiri. Iya, benar sekali. Oke, baik pemirsa. Perbincangan kita malam hari ini semakin menarik, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, baik. Nah, ini saya juga jumpai hal yang sangat menarik di masyarakat, Mas Barok dan juga Mas Rofi dan tentunya Baralis, bahwasanya Islam Nusantara ini sangat diidentikan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Mas Barok nih sebagai kader NU ya. Bagaimana pendapatnya tentang Islam Nusantara yang diidentikan dengan Nahdlatul Ulama? Nah, sebenarnya NU itu sering bikin opini publik ya, kayak NKRI harga mati itu kan kadang ya sebagai dibuat beberapa orang sebagai orang-orang apa cuma kata-kata NKRI harga mati tapi kok suruh mati nggak mau, tapi kan itu membuat lawan yang ingin menggurukan NKRI ciutnya nih serangan psikis namanya ya. Tapi apa? Terus menurut saya pribadi tentang NU identik dengan Islam Nusantara, memang iya. Ditunjukkan dengan beberapa kali Ketua BPNU Pak Yai Agil Sirot dan PWN Jawa Timur sendiri itu sering mengungkapkan bahwasanya Islam Nusantara yang harus diterapkan di Indonesia bahkan di dunia gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, ini lebih dari Indonesia karena Islam Nusantara ini berkembang pesat, maksudnya diumbar-umbar gitu kan, karena ada beberapa kejadian yang mengatasnamakan Islam, mereka membunuh bom diri jalan MH Tamrin, ya kan, bom Bali. Itu kan mereka mengatasnamakan Islam, ya kan? Tapi Islam yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, makanya dikatakan itu Islam yang rasis ya Mas Barok. Iya, yang radikal sebenarnya kan, radikalisme. Maka dari itu Pak Yai Agil Sirot juga Islam yang diterapkan harus sesuai dengan Nusantara. Tidak boleh saling membunuh. Meskipun Islam Arab pun nggak boleh membunuh karena memang Islam yang sejati ya seperti itu. Sebenarnya kalau ada umum yang mengatakan tidak boleh ada tambahan dalam Islam. Islam itu sudah kafah, sudah sempurna. Jika ada tambahan maka itu menyalahi ajaran Islam sendiri. Itu maksudnya tambahan itu bukan berarti kita menambah ajaran. Cuma kontekstualisasi saja. Ketika Indonesia maka ya
harus sesuai di Indonesia, ya kan? Tidak boleh terlalu keras, gitu kan? Ketika sesama Muslim juga ya menyapa kan? Tidak mestinya kita harus menyesuaikan kondisi lingkungan lah. Ketika mamanya makan babi kan haram, tapi kita nggak ada makan selain babi, maka halal kan? Ya, seperti itu. Maka kontekstualitas agama itu diperbolehkan. Menurut saya seperti itu. Ayo, kalau untuk kaitannya dengan ajaran dari NU itu sendiri, ya yang sering menjadi serangan dari oknum yang di luar NU ya, itu kan kayak seperti tahlilan kan haram untuk mereka kan ya, karena tidak ada ajaran sebelumnya gitu kan. Tahlilan, apalagi tahlilan, yasinan ya, terus zikir keras juga, maulidan gitu kan. amalan-amalan Iya, amalan NU itu kan mereka kayak dengan Islam Nusantara. Padahal itu kan amalan NU yang sudah dari dulu. Padahal kalau ditanya secara rinci di dalam tahlil itu kan ada namanya zikir. Kalau zikir diajarkan nggak dalam Islam? Jawabannya mesti diajarkan, ya kan? Terus ketika tahlilan mesti ada namanya bersedekah kan? Orang yang namanya Mbak Alis ini rumahnya di jatah tahlilan, mesti kan Mbak Alis mengeluarkan makanan kan? Iya. Ketika ditanya apakah bersedekah dianjurkan dalam Islam? Itu dianjurkan kan? Tapi kok kenapa ketika dikumpulkan menjadi satu, kok malah jadi bid'ah? Itu kan hal yang menurut saya kurang pas. Gitu. Iya, ini bagus sekali untuk kita kupas. Baik, selanjutnya saya ingin beralih ke Mas Rofi'i tentang Islam Nusantara yang diidentikan dengan Nahdlatul Ulama, sebagai bahwasanya organisasi pergerakan ini juga berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Baik, seperti apa Mas Rofi'i? Ya, terima kasih. Ya, tadi Mbak Sini menyebut PMI ya. PMI adalah salah satu organisasi NU juga, karena PMI lahir dari kiprah Nahdlatul Ulama juga, dari zamannya siapa itu? Khalid Mawardi, kemudian Ibnu. Dan kita saling berkaitan lah dengan NU. Kalau Islam Nusantara ini dikaitkan dengan dikaitkan dengan NU, apakah iya? Ya, saya sepakat iya. Karena pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo ini secara resmi menggalakkan perdana secara penuh mendukung ormas terbesar Nahdlatul Ulama untuk menggalakkan ajaran Islam Nusantara ini. Karena apa? Islam Nusantara ini sangat identik dengan sesuai dengan kultur budaya yang ada di Indonesia, dari adat istiadat, kemudian budaya dan sosiokulturalnya ya tetap sama dengan Indonesia, sesuai lah. Nah, namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini untuk mengaitkan simpul-simpul dengan habaib para ulama, untuk merekatkan Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke sebagai Islam Nusantara. Untuk apa? Karena Islam Nusantara ini kita kaitkan karena Islam secara resmi ya, Islam secara global itu adalah secara Islam rahmatan lil alamin, Islam yang baik dan sempurna. Kesempurnaan inilah kita akan secara penuh NU mendukungnya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sama seperti Wahabi, Syiah, kemudian Muhammadiyah ini juga pasti menggunakan prinsip Islam Nusantara, prinsip Islam rahmatan lil alamin ya. Seperti itu. Nah, ini sama, kita juga galakan NU menggalakkan Islam Nusantara. Jadi memang bukan suatu permasalahan jika memang ada isu-isu yang mengatakan bahwasanya Islam Nusantara ini identik dengan Nahdlatul Ulama, karena memang dari ajaran-ajarannya juga Islam Nusantara ini sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Wali Songo ya pada waktu itu. Yeah. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ke Mbak Ralis nih tentang isu Islam Nusantara yang identik dengan Nahdlatul Ulama. Di masyarakat bagaimana pendapatnya Mbak Ralis? Saya kan perwakilan dari daerah gitu kan, berarti bahas tentang di daerah Bengkulu gitu. Pertanyaannya tentang Islam Nusantara apakah identik dengan NU? Saya jawab iya gitu kan. Nah, saya melihat stigma orang atau masyarakat di Bengkulu melihat Islam Nusantara itu lebih ke jawanisasi, atau itu lebih ke mempribumikan Islam gitu. Contohkan saja di Bengkulu itu menghargai orang tua itu lebih ke sopan santun, halus lembut gitu ketika kita berbicara kepada orang tua gitu kan. Itu sudah menjadi adat istiadat orang Bengkulu tersebut gitu. Itu seperti itu Mbak. Oke, baik, jadi sekali lagi Islam Nusantara ini bukan Islam yang baru, tetapi memang Islam yang ramah tamah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kiswah Milenial
kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala milenial. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kiswah Milenial, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala milenial. Oke, baik, di segmen kali ini adalah segmen terakhir kita, dan saya ingin tahu nih harapan dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini tentang Islam Nusantara ke depannya. Baik, Baralis mungkin bisa terlebih dahulu memberikan harapannya seputar Islam Nusantara kepada masyarakat dan juga ke depannya. Oh iya, makasih Mbak Sinia. Ini harapan kita ke depannya, yaitu tugas atau PR bagi para pemuda sekarang milenial gitu kan, tentang Islam Nusantara. Kan nanti kita ini akan kembali ke, seperti saya kembali ke daerah saya gitu kan. Di sana juga banyak orang yang belum mengerti apa itu Islam Nusantara gitu kan. Mereka juga belum paham gitu di sana orang masyarakatnya gitu. Nah, tugasnya tuh banyak sekali, kita menjelaskan sejarah Islam Nusantara itu bagaimana gitu kan. Islam Nusantara itu bukan Islam yang keras gitu, Islam yang dibawa oleh para wali songo gitu kan ke Nusantara gitu, Islam yang ramah tamah gitu, bukan Islam yang radikal gitu. Jadi tugas, sekali lagi, tugas para generasi milenial sekarang itu adalah bukan kita saling kayak mengkafirkan, saling memusuhi orang umat muslim, itu bukan gitu kan. Nah, Islam Nusantara itu adalah Islam yang ramah tamah gitu. Nah, sekali lagi, kalau Islam Nusantara itu adalah sebuah istilah gitu kan, sebuah istilah sebutan untuk orang-orang yang berada di Nusantara itu sendiri gitu Mbak. Oke, baik Mbak Alis. Jadi memang untuk generasi milenial ke depannya bahwasanya kita bicara lagi dan jangan saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Oke, bagaimana tanggapan Mas Rofi ini, harapannya ke depan tentang Islam Nusantara? Harapan Islam Nusantara ke depannya, ya saya lebih sepakat ke Mbak Ralis, karena Islam Nusantara ini kan identik dengan Islam yang ramah tamah, dan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengajarkan kebaikan, kemudian tidak ada ujaran kebencian. Nah, saya sepakat, karena hari ini Islam Nusantara itu harus bisa, dari Sabang sampai Merauke kita harus bisa merangkul. Islam itu harus baik dan harus sopan santun, menerima seluruh budaya, kemudian ajaran-ajaran yang ada di Islam secara benar, secara tidak bersimpang siur dengan ajaran-ajaran yang lain atau akidah yang berbeda. Namun Islam Nusantara ini ya bagus, harapannya ya tetap akan jaya, karena NU adalah organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yang secara resmi digalakkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Wasbulo dan Gus Dur, dan semua para ulama itu mendukung adanya Islam Nusantara. NKRI harga mati, NU jaya. Jadi memang Islam Nusantara ini kita harapkan bahwasanya tetap dengan Islam yang ramah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, dan tentunya juga memperhatikan yang namanya toleransi. Terakhir nih, saya ingin mendengar harapan dari Mas Barok tentang Islam Nusantara. Kalau menurut saya, harapan saya itu bukan hanya Nusantara, Islam mendunia. Ya, jadi Nusantara, kenapa kok hanya di Nusantara? Karena waktu itu menurut saya digembar-gemborkan Islam Nusantara karena adanya Islam yang radikal. Makanya ada istilah Islam Nusantara. Tidak berarti ajaran baru. Ya memang Islam, tapi ketika sudah Islam dikotori dengan pembunuhan dan hal-hal yang melanggar syariat, maka istilah baru muncul untuk melawan istilah yang salah ini. Maka menurut saya kalangan pemuda, teman-teman milenial, kita harus benar-benar bisa mencari informasi, apa pengertian dan tujuan. Tidak hanya ketika membaca terus menerima opini langsung melakukan dan percaya, kita harus bisa mengoreksi. Maka dari itu saya selaku sendiri PKPT mendukung untuk Islam Nusantara diduniakan. Seperti itu. Baik, terima kasih, menarik sekali. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Barok, Mas Rofi, dan juga Mbak Ralis atas waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa, sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Islam Nusantara adalah wajah Islam khas Indonesia. Kehadirannya tanpa mengoyak kesakralan akidah. Inilah Islam di Nusantara, mampu berdamai dengan keberagaman budaya dan agama. Sekalipun Islam menjadi mayoritas penduduk Indonesia, Islam tidak memaksakan akidahnya secara fogah. Dakwah Islam di Nusantara disiarkan dengan ramah, bukan marah-marah. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton.